Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Hah? Serius? Menghilang dia ke arah sana. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Menurut saya sih serem tempat ini. Sebenarnya sering ada yang gangguin, cuman suara-suara aja yang terdengar. Ya ada suara berisik lah, kayak ada orang lari-lari kadang. Menurut saya tempat ini sangat-sangat serem. Karena banyak cerita dari warga yang sering diganggu. Bukan hanya warga, saya sendiri mengalami. Weh bro, lu ngopi-ngopin diri aja lu, nggak ngajak-ngajak lagi. Hah? Join ya? Weh, lu kenapa lu? Hah? Udah jangan bercanda ah. Jangan bercanda dong Weh, bro, lu, weh, udah jangan bercanda Weh, bercanda banget. Weh, Mbak. Mbak, jangan ganggu temen gue, Mbak, keluar, Mbak, keluar, Mbak, jangan ganggu temen gue, Mbak, udah keluar, Masya Allah, Mbak, jangan ganggu temen gue, Mbak. Tempat yang paling serem itu di sumur. Sumur tuh kadang ada orang nangis-nangis terus manggil-manggil. Itu ada sumur tua, itu sering ada bayi menangis atau kayak ada ibu-ibu manggil gitu. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Kali ini tim Memburu Misteri sedang berada di sebuah gudang. Dulunya ini adalah pabrik plastik dan sekarang sudah tidak berfungsi sama sekali. Didirikan di tahun 96, namun di tahun 97 memang pabrik plastik ini sudah tutup. Dan katanya banyak sekali karyawan-karyawan di sini ini kesurupan ketika mereka lagi kerja. Dan seperti apa misteri yang akan kita pecahkan di episode kali ini? Mari sama-sama kita buktikan dan juga kita lakukan. Oke, pemirsa Memburu Misteri, Sarah dan juga bintang tamu kita sudah berada di dalam. Mungkin Sarah sedang mendeteksi tempatnya terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita ingin mencari tahu ada informasi apa saja yang ada di sini dari narasumber kita. Pak Waluyo. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Waluyo, kalau misalnya boleh tahu di sini bertindak sebagai Security. security di sini. Ya. Bapak bekerja di sini dari tahun berapa? Dari 96. 96. Dan ini benar Pak, 97 udah tutup. Iya, Tapi sampai sekarang Bapak masih menjaga tempat ini? masih. Oke, ada kejadian-kejadian apa Pak? Benar nggak sih Pak, waktu pas zaman dulu ketika masih banyak karyawan itu, banyak karyawan-karyawan yang kesurupan? Iya, hampir setiap hari. Setiap hari ada yang kesurupan? Hampir setiap hari ya. Apalagi kalau posisinya lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Ini kan posisi yang di sini itu ruang produksi. Oh yang ini? Yang di sana itu ruang potong. Oh ini ruang potong, ini ruang produksi, oke. Kebanyakan yang potong itu cewek-cewek. Jadi kalau kerjaan lagi nggak banyak kan otomatis dia kurang banyak aktivitas. Iya. Ya di situ yang sering
kembengong gitu sering kesurupan. Tapi ini kejadiannya setiap hari, Pak. Iya. Selama setahun berarti ada terus ya? Iya. Sarah sama bintang tamu kita kan sudah di dalam, mungkin kita bisa sambil jalan, Pak. Iya. Gila sih, Ini lebih gelap ya, banget sih. Iya, berancur banget. Kamu lihat. Iya, atapnya udah runtuh ya. Ada orang nggak sih di sana? Hah? Oh serius? Kan tadi kan Kak? Jelas banget loh. Aku pikir kru karena apa? Biasanya kan mereka bentuknya Samar. seperti hologram ya. Hmm. Ini tuh solid banget. Hah? Cewek? Tapi ini ada sign-sign aman nggak sih? Hilang dia ke arah sana. Ini. Oh, halo Pak. Pak, apa kabar? Siska. Oke, Sar, Ya. sudah mendeteksi apa? Sudah terlihat dua sosok perempuan. Tapi memang pada saat masuk terasa sekali di sini memang tempat singgah mereka yang biasa kita kuntilanak. Jadi ini di setiap ruangan tuh kayak ada mereka gitu. Pak Waluyo, kalau boleh tahu ini tempat apa ini, Mas? Ya. Sebelah sini? Ini. Jadi tadi Pak Waluyo sempat cerita bahwa Mas ini ada 7 ya? Ya 7, tapi cuma 3 aja yang bisa terpakai. Jadi banyak yang nggak pernah kuat untuk tinggal di Lokasi yang di tengah ini. yang ini. Oh, yang tadi. Dan katanya kalau misalnya ada karyawan yang tinggal di sini ketika lagi masak ada sesuatu yang kuat. Dan memang 2 kali tadi kembali lagi ke arah ruangan dulu. Pak Waluyo kan belum ngobrol sama Sarah juga ya? Belum. Tapi Sarah udah ngeliat, makanya gue cuma mau make sure dong apa yang dilihat saya. Berarti ada 1 di sini dan 1 di dapur, Sarah. Gue bisa lihat kulitnya tadi. Oh, nyata berarti ya kelihatannya. Iya, karena solid banget. Solid itu bukan hologram lagi kan? Oke, berarti bener ya Pak ya? Nggak ada settingan sama Sarah sama sekali. Karena Sarah melihatnya ke sini dan ternyata Pak Waluyo juga nunjuknya ke ruangan ini ya. Iya. Berani Pak kita masuk dulu ke dalam? Boleh. Boleh? Iya. Kita coba lihat. Hai. Boleh minta dulu nih. Siska, boleh minta tolong? Iya. Saya mau coba berkomunikasi dengan mereka. Iya. Ini kamu yang buktiin sendiri. Apakah penduduk ini bisa digerakkan oleh mereka? Hmm. Oke, caranya kamu cuma pegang, kamu cuma fokusnya adalah menjaga penduduk ini tidak gerak dikarenakan kamu. Siap. Nah, silakan. Panggil. Hai cewek. Hai. Ada yang turun dari atas. Di belakang Siska. Hai, kamu yang di belakang Siska. Apakah kamu tadi yang menunjukkan wujud kamu kepada teman saya? Kalau iya, coba gerakan dulu. Pegang sini, pegang tangan. Malu kita? Hah? Malu. Coba yang tanya kan? Malu dia. Hah? Jadi kayak pakai Kenapa sih malu? banyak laki-laki. Kata dia.
bisa apa di belakang? Panas ya. Terus Ya rasanya aneh. Mungkin karena nggak enak ya, rasanya kayak sesuatu gitu. Tapi aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa ngerasain. Nggak, yang penting kamu ngerasain. Boleh kita pindah ke tengah? Yuk, kita pindah ke tengah dulu. Ini perasaan kita belum, kamera udah roll belum sih? Hah? Ini siapa? Mediator? Netizen apa mediator? Halo, assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Bisa. Bisa jawab salam saya? Kenapa? Nggak bisa jawab salam ya? Nggak bisa. Selamat malam. Kamu cari di ruangan tadi. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Mau ngomong nggak? Mau ngomong nggak? Kalau mau ngomong dibantuin nih. Hah? Mau ngomong nggak? Kenapa nangis terus? Kamu minjem badan orang loh ini. Hah? Ya tipaku ya. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Bisa jawab salam saya? Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Bisa jawab salam saya? Bisa jawab salam saya? Saya tidak menantang kamu. Saya tanya siapa kamu? Ngobrol aja yang. Bisa duduk kita ngobrol bareng-bareng? Bisa duduk kita ngobrol? Nanti kalau kayak gini yang Bisa duduk kita ngobrol? saya tersampaikan. Bisa duduk? Silakan. Duduk aja yuk, ngobrolnya baik-baik yuk. Kita nggak ada yang mau nantangin ngajak berantem. Oh. Silakan duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengajar yang kematian. Boleh tahu saya dengan siapa saya berbicara? Anda yang menjaga tempat ini. Saya permisi. Kami di sini sedang menjalankan tugas, bukan mau menantang, tapi ingin mencari sesuatu yang terjadi di sini dari beberapa tahun silam. Bisa bantu saya dan tim saya? Kalau memang benar Anda yang menjaga tempat ini, bisa bantu saya? Saya pengen tahu kejadian yang banyak yang menanyakan hal tersebut. Kalau memang kamu baik, kalau memang kamu menjaga tempat ini, mestinya kamu bisa menjaga tempat ini, bukan begitu? Boleh kita bicara lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa menjawab salam saya? Namanya Ki siapa sih? Belum kelihatan, Seth? Bisa nggak? Assalamualaikum, Ki. Sih. Assalamualaikum, Ki. Kamu yang di gudang belakang ya? Beda lagi. Hah? Yang di gudang belakang. Beda lagi, Seth. Beda. Kamu sosok besar, tinggi, hitam ya? Jahat nggak? Jahat nggak? Jahil nggak? Jahil nggak? Duduk yuk. Duduk yuk. Duduk yuk. Oh ya udah, kalau nggak diem aja gitu ya. Udah berapa lama jaga di sini? Lama. Boleh tahu nama Anda siapa?
Kenapa nggak boleh? Nama saya Fadi. Boleh tahu nama Anda? Hah? Boleh tahu tugas kamu di sini apa? Tujuan kamu apa ke sini? Ini bukan Aki yang tadi ya? Kamu sosok yang besar di belakang ya? Tujuan kami di sini baik. Kami ingin menolong. Bunuh apa? Kami ingin menolong sosok yang terjebak di sini. Siapa perempuan? Apakah perempuan itu terjebak? Kami tidak tahu. Kami hanya ingin membantu mereka. Dengan cara apa kamu bisa membantu mereka? Doa. Yakin kita bunuh kamu? Insya Allah. Boleh tahu sosok perempuan itu siapa? Hebat. Kamu cari itu sendiri yang baik aja saya. Mau ngomong keluar? Iya, kasihan si Irwannya. Kasihan, teman Dia saya. cuma nggak bisa ngomong. Keluar aja. Kasihan Irwannya. Keluar aja. Kasihan Irwannya. Yuk, kalau nggak mau ngomong keluar aja. Udah ya. Hmm? Ya, yuk. Sekarang jangan ikutin dulu ya, jangan ikutin dulu, oke? Ya, jangan ikutin, oke? Oh, tolong dibawa keluar dulu deh, kasihan deh. Bantu dong, Bang. Tadi ada 3 sosok yang mencoba masuk, berbeda-beda. Mulai dari cewek, aki-aki, kemudian sosok tinggi besar, dan yang terakhir tadi ada 1 lagi, jadi ada totalnya 4. Oke, tapi masalahnya di sini tidak bisa diajak berkomunikasi. Jadi makanya tidak ingin kami lanjutkan lagi, karena percuma juga, gitu. Ini yang tempat, nggak enak banget, Sar. Beda nggak? Di ujung juga ya? Ininya apa, dimensinya? Apa ya? Iya, energinya. Energinya beda. Ini tadi. Kamu dengar apa sih, Kak? Tadi tok tok tok. Dengar nggak tadi? Kamu dengar? Iya tadi. Bisa nggak dengar? Gua nggak dengar. Saya ini Di situ. pojok. Ke pojok? Iya. Iya. Jadi di situ Gua nggak dengar soalnya tadi. Iya tadi. ada sosok nenek. Keras ya tadi. Keras. Galak loh ini, siapa Pak di Iwan. sini yang ada tugas? Pak Iwan Tolong mana ya? ambilin kursi dong. Hah? Satu. Galak loh ini. Perawakannya sih Oke, gue dengar. perawakannya dibilang kurus banget, nggak, agak berisi justru si nenek ini. Dan dia membawa sesuatu tapi belum kelihatan apa sesuatu. Boleh? Pakai pendulum lagi. Ya. Pakai pendulu? Pembuktian aja. Enggak, gue mau coba pakai pendulum dulu. Apa gimana? Atau mau langsung pembuktian? Bebas. Iya, buktiannya Oke, langsung boleh. deh. Apa pembuktian aja? Siska boleh duduk sini. Aku? Ya. Siska, di sini kita minta kamu fokus. Ya. Intinya adalah setiap orang ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Yang sensitif pun belum tentu mereka bisa berkomunikasi dengan mereka. Maksud saya di sini berkomunikasi adalah bentuknya macam-macam. Ya. Dan yang kamu harus tahu adalah masukan sama berkomunikasi itu beda. Oke. Oh lain. Lain. Dan kita minta Siska fokus dan ikhlas. Silakan. Saya sebelah sini ya. Ikhlaskan ya. Oke, setiap orang itu pasti berbeda apa ya rasanya. Kadang mereka memberikan rasa, kadang mereka memberikan ada bisikan. Jadi kamu fokus aja ya.
Kamu ngerasa nggak di punggung kamu berasa lebih panas? Hangat. Ya. Ya, tapi ini kepalaku udah agak berat nih. Mohon maaf, dengan siapa? Lampu, minta lampu. Wisnu udah dapetin gambar tadi. Jadi salah satu sosok yang tadi mendekat sampai ke arah sini nih, Pat. Sampai di sini dia kayak ngeliat di. Masih lihat yang kurus. Sini, Fadli. Di sini. Ini adalah sosok yang tadi aku lihat. Belum selesai. Lihat ini. Ternyata di batu juga. Oh, itu nenek. Kan ini. Oh, itu iya tadi di sana. Yang nenek tadi tak Gue lagi. Coba diselesain dulu nggak apa-apa. Jangan lihat dulu deh. Pergerakannya gue nggak tahu. Ini sosok nenek yang lagi nempel di sana. Assalamualaikum, Nek. Lu denger dia jawab gak sih? Hah? Terus yang jawab gue tadi siapa? Assalamualaikum, Nek. Ini nenek. Ini nenek. Siapa di sana, Nek? Ini tongkat nenek. Nenek pegang tongkat ya? Dikasih. Beliau masuk satu gambar juga. Lu tadi rasain apa, Pat? Lu dengar suara, bener dijawab. Demi Allah gue denger. Jawabnya apa? Waalaikumsalam gitu kan? Makanya gue tanya, kan lu yang ngeliat kayak Sarah kan? Dia ngomong nggak? Di klip on nggak masuk suara Sarah Waalaikumsalam. Soalnya gue denger banget Waalaikumsalam. Dia itu kayak waktu muda itu pendekar gitu loh. Maksudnya dia menjaga sesuatu tapi dia nggak bilang itu apa. Tapi seperti embok-emban yang pendekar yang berkedok embok-emban baik, tapi memang tugasnya melindungi siapa atau ada permasyuri atau siapa yang dijaga sama dia. Jatuhnya dia kayak ajudan tapi sambil menyamar ya. Nah tapi itu dia ada, jadi kayak dia ini kan bawa ini nih, tongkat. Nah itu kayak ada buntelan gitu. Nah buntelan itu seperti simbol ilmu, bukan sesuatu yang jahat ya, ilmu yang ada di dalam diri kita, yang kita harus latih dan semua orang itu punya, dan itu simbol ilmu itu diberikan sama Fadi. Gue pikir itu tongkat yang dipegang gitu loh. Oke, oh ini mungkin tongkat, itu bayangan gue ya gitu. Ternyata dia ngebuka gitu. Terus tadi Pak Iwan ngasih tanda, makan lagi, makan. Makan dari mana? Gue kagak lihat apa-apa. Iya, itu seperti sebenarnya seperti simbol Fadi, dan itu berlaku untuk kita semua. Terus nanti gue taunya gimana? Enggak gini aja. Fadi merem. Apapun yang kayak waktu itu loh, yang keluar. Oke, gue coba ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, gue minta night shot. Oke, kayak ingin mengerti apa yang ingin disampaikan, maksud dari simbol tersebut. Oh shit, ada yang lempar gue air ya. Air apa pas itu kayak? Aduh, oke. Kok malah yang lain yang datang ya?
Wah, gue rasanya kayak melayang. Cuma kalau misalnya, lo kan selalu bilang bahwa kadang-kadang ada rasa yang dirasain. Jujur selama syuting ini gue udah pikiran sih. Lama-lama pikiran gue hilang, kayak tenang. Barusan ini. Iya tadi, iya pas gue lagi fokus gitu. Mungkin momen sepersekian detik hilangnya itu harus dilatih. Karena kadang kita terlalu sibuk dengan yang ribet ini, inti dari kitanya tuh hilang. Jelas banget kok, tadi tuh tangan gue kayak kayak ada yang jalan tuh dari sini ke sini. Iya, gue dari sini. Menurut kata gue, lu ngapain tangan gue ya, Sarah? Gue diam aja. Karena tangan lu jarinya di sini. Tapi ini gue kayak Gerut kayak ada yang jalan gitu. Jalannya geremet-geremet kesetrum gitu loh. Mana gambarnya di sini? Boleh coba. Boleh lihat? Kalau ngerasain ngelihat sih gue enggak ya. Cuman itu aja gue ngerasainnya kayak gitu. Kecil orangnya. Gofur, tolong dong. Fat, nggak aman tempatnya, Fadi. Tempatnya nggak aman. Kamu yang tadi ya? Yang sosok hitam tadi ya? Assalamualaikum. Baik-baik. Kamu jangan deket-deket ya. Agak jaga jarak. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Kita bicara. Kamu sosok tinggi besar. Yang di belakang bukan. Yang tadi sempat masuk ke Irwan ya? Iya. Oh. Ada lagi kamu ya? Lihat sampai merinding semua benar saya. Siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Assalamualaikum. Aduh. Cewek. Dia baik. Hah? Siapa ini namanya siapa? Punya nama nggak? Punya nama nggak? Punya. Hah? Siapa? Nyai Sere. Nyai Sere di mana tinggalnya? Sini aja. Di mana? Oh, di sana. Oh iya, nama saya Sarah. Kenalan boleh nggak? Nama saya Sarah. Tarik. Jangan gitu dong, kamu kan pakai badan orang ya. Ini ada kurungannya, kasihan. Nyai Sera mau ngomong apa? Ada yang ingin disampaikan nggak? Apa? Cucu? Cucunya di mana? Mau ngomong apa ngomong? Cucu? Mana cucunya? Hah? Cucu kamu mana? Pat. Yuk ikut. Yuk pegang aku. Ini katanya Nyai Sere. Lepas, pegang. Dengan siapa ini? Nyai Sere. Hah? Katanya cucunya dia. Cucu? Oh, cucu. Coba sini cucunya, coba cucunya. Bisa jalan nggak? Jalan yuk. Yuk, masuk yuk. Cucu, ini cucunya gede hitam Bisa ya? berdiri nggak? Yuk. Bisa jalan yuk. Jalan. Tuh nininya. Ini ya. Mana? Udah cucunya. Apa? Ya baru daftar izin kan? Kan tadi udah minta izin jadinya tadi. Biasa calik. Nah, calik. Ini cucu keberapa nih? Nih. Katilu. Kenapa bisa di sini nenek-nenek sama cucunya bisa di sini? Ayo ngajak di dia. Kang, namanya saha? Nih cucunya saha ngaranna nih? Apis? Kang Apis? Hah? Kang Apis dulu Jawara? Kiai. Di wilayah ieu? Oh.
Oke, Kak Hafiz, saya ingin tahu, dulu katanya waktu zaman masih jadi pabrik plastik banyak yang kesurupan. Betul? Kesurupan siapa? Aing. Kenapa? Senang kalau udah video. Kan mereka kerja. Tanya Sopana. Buku-buku gambarnya Wisnu di mana ya? Kang Hafiz, ini Sere. Di sini ada. Kenal sama sosok ini? Sahaya. Halus. Ngejagain Kang Hafiz oke? Ngedidik Kang Hafiz oke? Kang Hafiz baiknya berarti nya? Ini, wow? Kuat. Hah? Kuat ya nya? Ampuran? Wow nya? Oke. Kenal. Oke, ada yang mau lu tanyain, Sar? Enggak, udah ya. Udah ya. Siska ada yang mau ditanyain? Tolong ganggu gitu. Ya, enggak ganggu. ya. Kang Hafiz dan Jahong ya, tadinya. Boleh? Jadi di tahun 96 itu kan memang pabrik plastik ini banyak yang kesurupan hampir setiap hari. Akhirnya mereka ngaku, mereka lah yang suka sering. merasuki. Tapi alasannya adalah dikarenakan orang-orang ini yaitu tidak menjaga kebersihan, Ada alasannya lah. Ada. jangan Ya, sembarangan. Mereka merasa tempat mereka dikotori. Iya, disembarangin gitu Seperti ya. itu. Ya. Kayak gitu. Makanya dia banyak membuat orang-orang di sini kemasukan. Sar, bentar dulu, Sar. Ya. Lu apa sih? Tiba-tiba buru-buru banget. Enggak, ini Kenapa? tempat yang tadi ada sosok besar itu, Bapak. Sorry, sosok besar. Bukannya ada sosok besarnya di sana? Ini masih ada lagi. Enggak. Oke, satu Sarah, Siska sama gue sama Cemo. Kamu Ada ngerasain jalan nggak? sesuatu? Ada jalan. Gue ngerasain pusing, Sar, di sini, Sar. Iya, itu Kamu berdebat mungkin karena takut. Iya, Kamu kayak takut? deg-degan. terus Gitu ini, kan? Pak. Lain daripada yang tadi. Oke, Sebelum terus? kakak ngomong, aku udah deg-degan. Oke, yuk. Kok aku rada takut ya? Nggak kayak tadi. Ini jadi pinggiran ini aja sih, Sar. Sekat pinggirannya aja, cuman Belakangnya masih agak oh ini ada ini nih. kubangan ya? Agak Kubangan nih. Campur, Pak. Ini karena ini langsung di luar, Sar. Iya. Ini luar nih. Tadi Sarah sempat ngeliat ada sosok besar lagi, bukannya sosok besar tadi udah kita ajak ngobrol ya? Iya, tapi kan dia yang tadi di awal itu inget nggak? Dari belakang tuh dari sini. Ini yang tadi tuh bukan belakang tuh di sini. Sosok perempuan di pintu. Sekarang di ini nih yang gue santerin nih. Sekarang dia ngeliat ke arah lo. Tapi gerakannya tuh pelan banget. Baru muncul, gerakan dia tuh kayak gimana sih? Kayak Gitu. pelan. Kayak slow motion, Pak. Dia ngeliat lo sekarang. Ini tempat kamu. Mau ngerasain sesuatu nggak, Pak? Gambar? Rambutnya gitu. Hilang, Pak. Ngerasa, Hilang. rasanya apa? Pak? Enggak, tadi gue dikasih tanda bahwa lu coba tolong rasain itu kata Pak Iwan. Gue coba rasain tangan gue kayak ditarik. Pas gue bergerak terus tarikannya hilang gitu. Tapi tadi gue ngerasain kayak pertama kayak didorong, itu ditarik. Pas gue gerak mau gini suruh ikutin, Hilang. hilang. Jangan dipegang ya Sarah ya, Siska ya. Kalau mau sebelah Wisnu aja. Karena dominan dari tadi di sini ya. Pertama di sini suaranya, Hmm. kedua di sini ya kedengarannya. Sebelum masuk juga aku udah rasa deg-degan dan takut. Kamu ngerasain pusing? Belum, tapi agak gimana, nggak pusing, cuman kayak agak melayang dikit gitu. Coba minum dulu bentar deh.
Ada kursi nggak? Minjem kursi dong bentar. Siska sini. Minta kursi sini. Pak Iwan boleh tolong dibantu. Ini bawa hanyar lagi nih gua. Ini bawa hanyarnya dari ceweknya, Sar. Ada informasi yang disampaikan? Kepang. Rambutnya dikepang. Panjang banget tadi. Boleh kasih lihat dulu sih. Singgung. Dia emang gitu ya? Jadi gue memang tidak melihat badannya dia. Jadi kayak rambut gitu, kayak wajah. jelas ini, ya. Terus bawahnya tuh nggak jelas, cuman kayak melayang-layang, tapi gerakannya pelan. Iya. Gitu. Aneh tau nggak kayak? Sar tadi waktu pas Pak Iwan ngarahin gue untuk ikutin mau ditarik kemana, ini dia yang narik. Iya. Asing deh, dia suka di mobil ini. Dia suka duduk di situ. Duduk situ. Kenapa dia suka duduk di situ? Karena dia ingat terakhir Dia kecelakaan pakai truk ini. nggak pakai truk ini, pakai Mobil lain. Tapi posisinya di depan. Dia kecelakaan. Terus ketika ada truk yang diparkir di sini, dia ngerasa kayak terakhir waktu dia hidup, dia ada di posisi yang sama seperti itu. Ini memang ada angin apa bukan ya? Oh, ini apa ya? Ada angin di tangan gue tadi. Hai kamu sosok ini yang ada di kursi. Kalau ingin menyampaikan sesuatu dan berkomunikasi dengan kami persilahkan. Gue minta night shot dulu deh. Sarah sama Wisnu, tolong digambarin. tadi. Sebentar, Sar. Dianya teriak. Tapi suaranya lain lagi. Tadi perempuan yang tertawa. Sekarang dia cuma ngomong gitu. Tapi cowok. Oke, ini sosoknya beda lagi ya. Sarah dapat? Ini sosok yang beda lagi. Sosok siapa tuh, Sarah? Ini sama dia karena kecelakaan juga, rahangnya hilang. Rahangnya hilang. Jadi dia tidak bisa bicara, suaranya. Oke, buat kalian yang ada di sini, kalau ingin ada yang disampaikan kepada kami, kalian bisa sampaikan melalui Siska atau Sarah. Sar. Badan gue kayak ditarik. Oke, gue minta lampu. Ya, Siska sini, nggak apa-apa. Tapi kamu tadi sempat mendengar ya? Iya, di pojok berarti nggak- di pojok kiri jauh Intinya ketawa. adalah bahwa kita cuma pengen ngasih tahu ke semua bintang tamu, narasumber kita, siapapun itu, bahwa di program Membawa Misteri kita nggak ada settingan sama sekali. Kamu menjadi saksi dan juga bukti bahwa apa yang kamu rasain itu benar-benar real yang terjadi di lapangan dan tidak ada pemaksaan juga kan? Tidak ada. Oke. Karena aku juga orangnya jujur. Iya, iya, tidak, tidak. Ya, oke. Jujur, tadi itu jauh. Terus? Perempuan ketawa tapi jelas. Gitu. Terus? Aku udah menyampaikan kan, jika ingin mengatakan sesuatu, bilang sama saya ikhlas menyampaikannya juga. Terus? Saya udah mati ngomong gitu, dia malah ketawa. Terus entah saya ngomong lagi, aku bilang mbak, mas, abang, adik, kakak, kakek, mbah, saya sebut semua. Ya kan? Jika ingin bicara sama saya, silakan. Saya akan kasih tahu kepada yang lainnya juga. Ya, terus? Kamu dapat jawaban? Dia nggak ngomong jelas, cuma gitu doang gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu bisa merasakan sendiri ya. Iya. Oke, ini Sarah kenapa nih? Oke, kamu mundur sebelah sini. Dapat nama berapa? Iya, ini botol apa ya? Hah? Sarah sama kita? Oke. Sarah dapat nama apa? Siska. Nah, ini Siska bintang tamu kita. Oh, sama namanya. Namanya sama. Sama. Untung tulisannya beda hurufnya. Baunya aneh ya. Ini apa kak? Tolong pegang, Pak, sebentar. Sar, are you okay? Ya nggak, baunya aja. Ya, oke. Kita nggak mau gambarin itu karena rusak badannya. Oke, it's okay.
Jadi ada dua sosok cewek yang meninggalnya karena kecelakaan. Sebenarnya ini juga udah bukan mukanya dia udah. Karena rahangnya hilang. Hancur. Cuman dia yang lebih mau bicara daripada yang Kepang ada. Timeline lebih lama yang si Kepang daripada dia. Tapi kalau dia ini sampai di luar gitu, gue ngeliatnya dia udah di luar, nggak tahu ditabrak, nggak tahu, kayaknya sih ditabrak sih kalau sampai kayak gitu, karena ininya hancur. Mereka emang mungkin dia menemukan tempat ini, akhirnya dia nyaman. Dan dia punya teman juga di sini. Jangan-jangan tadi dia yang ngomong gitu. Bisa jadi. Suaranya agak Karena beda. kan aku bingung kan, ini cewek cowok, karena suaranya agak dikit nggak jelas karena. Suara gini deh. Iya bener, betul. Sama bener. kayak gitu? Merinding, bener. Aku bilang kan tadi cowok, karena aku pikir suaranya gitu kan. Karena nggak ada ininya dong. Bener. Cuman, tadi suaranya gitu. Jadi sama ya? Bener tadi. Sama. Oke, jadi apa yang dirasakan sama Siska bintang tamu kita dengan apa yang didapatkan Sarah semuanya sama. Yang anehnya ini ada satu benda nih Sarah. Gue juga nggak tahu ini apa. Ini tadi pada saat kita mencoba menggambarkan dia dan kita membuka sesuatu kan, gue dengar ada yang bunyi rambut sih. Iya rambut, kayak rambut. Rambut dimasukin ke dalam botol terus disumpel. Boleh ngambil detailnya nggak sih? Boleh saat dijelasin ini media untuk apa tadi? Biasanya digunakan misalnya benda atau misalnya rambut atau barang dari seseorang ditaruh, nah itu di mantra-mantra untuk ngerjain orang. Jadi intinya adalah Ilmu hitam. Mungkin juga karena ini kan tempat kosong, mungkin tempat orang membuang yang sudah dibersihkan dari orang. Gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya? Nggak ada, dan bersinggungan mungkin dengan kita yang ada di sini. Akhirnya muncul menjadi fisik. Tadi kita juga nggak tahu sih, tiba-tiba ada, orang tadi nggak ada. ini nggak boleh saya bongkar ya? Jangan, oke. Jadi kita abaikan aja ya? Abaikan aja udah. Sama kan kayak kemarin kita ketemu Oke. barang-barang. Nah, yuk, keluar yuk. Kita keluar aja dulu yuk. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini perjalanan kita di bekas gedung plastik. Memang di sini kita tidak mendapatkan satu sosok atau beberapa sosok dengan histori yang bisa kita bantu atau kita tolong. Tapi mungkin korban kecelakaan tadi mungkin kita bisa doakan juga ya, Sarah. Iya, Dan memang di sini ternyata kita dapatnya sosok yang sangat random sekali. Ya. Tapi kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga ya di sini, bahwa yang tadi Sarah sampaikan ya. Ya. Jadi ilmunya itu ada dalam diri kita. Jadi ilmu itu harus dilatih. Kesabaran, ketekunan, keikhlasan itu kan harus dilatih. Iya. Nggak mungkin cuman ucapan aku ikhlas, tapi tidak dari situ. Ya, intinya adalah yang dilatih itu adalah sebenarnya hati kita lagi ya, Ya. seperti itu ya. Mungkin bisa narasumber kita Pak Waluyo mana? Ya. Pak, oke. Boleh sini Pak? Pak Waluyo tadi kan sudah menyaksikan ya bahwa yang merasuki karyawan-karyawan di tahun 96 ini adalah dua sosok tersebut. Gitu. Tapi dua sosok tersebut ternyata nggak jahat, tapi mereka tidak suka tentang perlakuan manusia. Lu ngomong gua, hah? Lu siapa di sini? Hah? Lu jagoan di sini? Hah? Lu tahu gua dari tadi ngapain di sini? Gua udah minta izin sama Udahin aja ya, udah nggak kondusif. Kita nggak bisa dapat konklusi, tapi tadi udah dapat pelajaran yang bisa kita ambil. Kita udahan dulu ya, kita mesti bikin aman semua kru ya. Oke. Ya, Tuan.